Anime dengan MC super naif, pelin-pelan, gak bisa menyatakan perasaannya, lebih milih gumpalan biru daripada wanita yang jelas-jelas mencintai MC apa adanya, dan pastinya fix gay sejati. Anjing. Ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya MC kita yaitu Yuji yang merasa percaya tidak percaya ketika dirinya kemarin dicium oleh si gumpalan biru alias Himari. Tapi ketika Yuji tengah baper-bapernya, tiba-tiba saja muncullah si Otong. これからどうやってひまりと夏よ一人で花に話しかけて随分楽しそうだな Si Otong yang mendengar bahwa Yuji baru saja dicium oleh Himari, tentu dong di sini si Otong pun langsung mengolok-olok Yuji ya para penonton. Dicium sama cewek beban, oi. Namun ya di luar itu semua, Yuji itu merasa bingung ya kepada si Otong, sebab ketika si Otong mengetahui bahwa Himari terancam pergi ke Tokyo gara-gara hutangnya kepada Kureha, kok si Otong biasa aja gitu tidak menghasut Himari agar si Himari ini semakin yakin untuk pergi ke kota Tokyo dan membiarkan wanita yang ia dukung, yang siapa lagi kalau bukan Rion, bisa mendapatkan Yuji sepenuhnya. Si Otong yang mendengar hal tersebut dari Yuji menjawab dengan perlahan bahwa ia tidak bisa melakukan itu semua karena selain hal tersebut bisa membuat Rion membenci dirinya, si Otong juga ternyata 惚れた弱みだそんなに驚くな Ya, di luar dugaan para penonton, ternyata selama ini si Otong diam-diam menyimpan rasa kepada Rion. Tapi ya karena si Otong tahu bahwa saat ini Rion itu benar-benar mencintai sahabat gaynya tersebut, Otong hanya bisa melakukan yang terbaik demi perempuan yang ia cintai itu bisa bahagia. Ini nih anjing baru cowok cu. Mudah-mudahan si Yuji kena NTR lah. Namun ya di luar itu semua, karena saat ini Yuji sudah melakukan persilaturahmian bibir dengan Himari, di sini si Otong itu hanya ingin memberitahu Yuji bahwa untuk saat ini dan kedepannya Yuji sudah tidak bisa lagi bersahabat dengan Himari seperti sebelum-sebelumnya. Dan daripada Yuji menggalaukan perihal percintaan, lebih baik Yuji fokus aja gitu dengan apa yang akan ia hadapi saat ini. Yang apalagi kalau bukan pertandingannya dengan calon kakak ipar aing. Kalau bisa jadi istri kedua sih. ならば今は目の前にある事柄に集中する時なのではないかではな Sementara itu di sisi Himari kita semua dapat melihat Himari yang nampak tidak bisa berhenti memikirkan mengenai momen-momen dirinya saat berciuman dengan Yuji ya para penonton. Hingga ketika si gumpalan biru ini tengah memikirkan momen-momen tersebut, tiba-tiba saja muncullah. Iya, muncullah sang kakak Hibari. Hibari yang sudah mengetahui bahwa adiknya tersebut sudah bersilaturahmi bibir dengan Yuji di luar dugaan. Sebab kan Hibari yang kita tahu ini sangatlah mengerikan, killer, dan tak segan-segan untuk menggaplok Himari jika sang adiknya melakukan kesalahan kepada Yuji. Namun kali ini berbeda para penonton. Hibari nampak begitu senang, bahagia, dan merasa bangga kepada Himari. Karena bagaimanapun juga dengan Himari yang sudah mengambil langkah pertamanya itu, hal tersebut menandakan bahwa hubungan Himari dengan Yuji itu ada kemajuan lah. Toh jika hubungan Himari gagal pun sang kakak siap kok menggantikan Himari di sisi Yuji. Alamak, mau main adu pedangkah ini Baba Bowie. Terus Rion bagaimana bang? Ini mau nikah sama ayahnya Rion yang mendengar kabar bahwa pria gay yang dia sukai ini sudah berciuman dengan Himari. Tentu ada silah kesal mah bro. いや来るついでにひまりとキスを Tapi ya seperti biasa, meskipun Rion sudah mengetahui akan hal itu, di sini Rion sama sekali tidak masalah kok akan hal tersebut. Toh Rion percaya mau si Yuji ini udah berciuman kayak dengan Himari, mau Yuji ini udah pacaran kayak dengan Himari, atau sekalipun mau Yuji itu udah sekali pau-pau bareng kayak dengan Himari. Kalau sampai kejadian, alamak najisnya, aing langsung skip anjing. Kalau bisa aing buang ini anime ke tong sampah cu. Di sini Rion yakin bahwa ujung-ujungnya cinta Yuji itu pasti akan berlabuh juga kok kepada Rion. Tapi
Tapi kalian tahu apa yang lebih Wontoru daripada Wontoru, cu? Ya, ini si MC Ampas nying. Coba kalian bayangin, Bang, ketika kalian benar-benar tengah memperjuangkan cinta kalian dengan orang yang kalian sukai, lalu orang yang kalian sukai ini malah suka sama sahabat kalian, plus kalian mendengar kabar bahwa orang yang kalian suka ini sudah berciuman dengan sahabat kalian, plus lagi, meskipun orang yang kalian suka itu mengetahui bahwa kalian itu menyukainya, tapi orang yang kalian suka itu tetap memilih sahabat kalian yang bedegul, cilepeng, pokoknya mah bitabokeun lah mukanya. Ini gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba orang yang kalian suka ini bilang kepada kalian bahwa sa, Enomoto-san. Ore, Himari ni chanto kimochi tsutaeyou to omou. Sumpah, cuy, ini si Rion sabar banget, bejir. Kalau aing yang jadi Rion, aing tumbalin ke kartel ini si Yuji, cu. Jadi Lego lah. Namun ya, meskipun di muka Rion ini ya seolah baik-baik saja ya dan menerima semua keputusan Yuji, tapi ketika Rion berpapasan dengan Himari, sakit kan? Itulah yang sedikit hati Rion rasakan. Sedangkan di sisi pasangan bedegul, Yuji yang kali ini udah benar-benar tidak bisa memendam perasaannya kepada Himari. Di sini Yuji berkata kepada Himari jika ia ingin mengatakan sesuatu kepada Himari ketika pertempurannya dengan Kureha sudah selesai. Kureha-san to no shoubu ni kattara kiite hoshii koto ga aru. Singkat cerita, waktu demi waktu pun Yuji lalui dengan membuat aksesoris bunga mataharinya. Ya, meskipun pada tahap ini Yuji yakin bahwa aksesorisnya tersebut sudah mantap dan membuatnya bisa menang melawan Kureha, tapi ketika 3 hari sebelum pertandingan, Yuji begitu terkejut ketika dirinya melihat Nande da? Iya, karena bunga yang ia pakai ini merupakan bunga asli, plus proses pengawetan Yuji pun masih belum maksimal, maka bunga-bunga matahari tersebut pun seketika layu. Sempat putus asa lah si Yuji, tapi Hibari yang sadar bahwa masih ada waktu 3 hari lagi. Di sini Hibari pun mengajak Yuji untuk membuat aksesoris baru dengan waktu yang hanya tersisa 3 hari saja. Ya, meskipun terdengar cukup mustahil, tapi karena keuletan dan kerja keras Yuji, pada akhirnya Yuji pun berhasil membuat aksesoris tersebut. Yoshi. Namun walaupun Yuji berhasil melewati tantangan itu, tapi Hibari yang melihat aksesoris Yuji yang sekarang itu kayak bagaimana gitu ya. Boku wa ii sakuhin da to omou. Kono 3 日でよくここまで盛り返したものだ。 Dan benar saja, ketika Yuji memperlihatkan aksesorisnya kepada Kureha, emang si Kureha ini begitu menyukai aksesoris Yuji. Tapi karena Kureha tahu bahwa Yuji itu sempat gagal membuat aksesoris sebelumnya, dan menurut Kureha juga aksesoris yang Yuji bawakan kepada dirinya ini masih belum maksimal, maka dengan berat hati Kureha masih belum bisa mengakui kemenangan Yuji. この勝負、俺のそれはどうかな。可愛いけど勝負はダメ。 Wah, Yuji yang mendengar akan keputusan Kureha sih awalnya sempat tidak terima ya para penonton sekalian. Tapi karena yang Kureha katakan merupakan fakta dan Yuji pun tidak bisa mengelak akan fakta tersebut, Yuji hanya bisa terdiam membisu. Terus Kureha tahu dari mana bahwa Yuji baru saja gagal mengerjakan aksesorisnya? Ya, Kureha mendengar itu semua tidak lain dan tidak bukan dari kakak Yuji sendiri. Dan kenapa kakak Yuji yang seharusnya mendukung Yuji malah menjatuhkan sang adik? Sebab begini ceritanya para penonton, itu semua bermula ketika kalian ingat kan di saat Yuji terkena mental brutal ketika aksesoris-aksesoris buatan Yuji dikembalikan oleh pihak sekolah dan Yuji pun harus mengembalikan semua uang pembelian. Nah, selain karena harganya yang terlalu mahal, aksesoris Yuji juga ternyata saat itu sudah layu ya teman-teman. Di sini sang kakak benar-benar kecewa kepada Yuji sebab ketika Yuji itu mengenal akan cinta-cintaan, entah mengapa kualitas aksesoris Yuji ini benar-benar turun drastis. Yang oleh sebab itu, jika Yuji masih ingin mengajar cintanya dengan si gumpalan biru, maka sang kakak meminta Yuji untuk berhenti sajalah sekalian membuat aksesoris.
恋心を優先するならクライアントを巻き込むのはやめなさい。春ごっこのティアラを勝負の場に出した浅ましさを恥じなさい。 Wow, makin terkena mental lah cuy ini si Yuji. Dan Yuji yang tadinya ingin menyatakan perasaan cintanya kepada Himari, di sini Yuji langsung mengurungkan niatnya tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu semenjak kekalahan Yuji, kini kita diperlihatkan si Otong yang menghampiri Himari untuk sekedar memberikan saran kepada Himari. Yang mana karena si Otong ini tahu bahwa Himari ini cuma beban, dan pergo yang sama sekali tidak membantu kemajuan untuk aksesoris Yuji, maka di sini si Otong pun memberi saran kepada Himari, jika Himari ingin membantu Yuji, maka Himari bisa pergi ke kota Tokyo dan menjadi model di bawah agensi Kureha. Yang mana jika nama Himari sudah melegitkan, enak gitu mempromosikan aksesoris Yuji, dan tentunya hal tersebut jauh lebih berguna dibandingkan Himari yang cuma berada di sisi Yuji doang. Dan soal hubungan Himari dengan Yuji, Himari tak perlu mempermasalahkanlah akan hal tersebut, karena kan jika mereka berdua percaya bahwa takdir itu emang ada, maka jodoh mah nggak akan kemana gitu kan. Sekaligus si Otong berjanji kepada Himari, jika Himari sudah sukses suatu hari nanti dan Himari masih menyimpan rasa kepada Yuji, si Otong akan membantu Himari untuk menjodohkan mereka berdua kembali. Dewa, gokento. Sedangkan di sisi harumnya maksud aing, di sisi lain Rion yang menyadari bahwa si Otong baru saja menghasut Himari untuk pergi ke kota Tokyo. Di sini Rion pun langsung menghampiri si Otong dan meminta kepada si Otong untuk mencegah Himari pergi ke kota Tokyo. Ya, meskipun si Otong mengatakan bahwa hal tersebut hanya akan memperburuk hubungannya dengan Yuji, tapi Rion sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Toh Rion tidak ingin jika memenangkan cinta Yuji itu dengan cara yang seperti ini. いいな。もともとそんなの頼んでないし。それに今はひーちゃんに譲ってあげてるだけ。最後に勝つのは私。 Mattaku. Nah, mendengar permintaan Rion, si Otong pun langsunglah menghampiri Yuji yang nampak tengah galau akan kepergian Himari. Di sini, si Otong mengatakan yang pada intinya itu adalah jika Yuji emang benar-benar mencintai Himari, maka kejar dan cegah Himari untuk pergi ke kota Tokyo. Sebab jika cinta saja tidak bisa Yuji pertahankan, bagaimana dengan masa depannya gitu kan? それを選べない。なぜならアクセ作りを捨てれば冴えない自分に戻り、自分を蔑む奴らと生きなければならないと恐れているからな。 Nying, walaupun Yuji sempat marah kepada si Otong, tapi karena apa yang dikatakan si Otong ini benar-benar nyes banget ya ke hati Yuji, maka Yuji pun langsung utiwi ke stasiun guna menjemput si gumpalan biru. Tapi mana pakai adegan. Sedangkan di sisi Rion, di sini Rion lebih dulu menghampiri Himari. Tapi bukan untuk menyemangati ataupun mengantar kepergian Himari ya para penonton, melainkan tujuan Rion berada di sini itu adalah karena Rion ingin membuat perasaan Himari itu jujurlah bahwa Himari sebenarnya tidak ingin pergi ke kota Tokyo dan perasaan Himari yang benar-benar mencintai Yuji. 誰かさんなんてさ、既読無視だし。見送りじゃないよ。お礼を言いに来た。あれ？ひーちゃん、勝手に負けてくれてありがとう。 Awalnya si Himari tidak mau jujur ya akan perasaannya itu, tapi setelah Rion mengancam Himari dengan Rion yang akan mengambil Yuji jika Himari benar-benar pergi ke kota Tokyo. いいよね。約束しよう。指切り。大丈夫だよ。ゆうくんみたいな人、ひーちゃんならまた見つけられるから。 Nying, hal tersebut membuat Himari tidak memiliki pilihan lain selain ia yang jujur bahwa ia sebenarnya sangat teramat amat mencintai Yuji. Tapi tak lama dari pengakuan Himari, tiba-tiba saja muncullah Yuji yang langsung mencegah Himari untuk pergi ke kota Tokyo dan meninggalkannya seorang diri. Himari! Namun, aduh. Ingin rasanya aing tabok si Yuji ini pakai palu anjing.
Sebab ketika Yuji mengatakan semua keluh kesah yang ada di dalam hatinya seperti tidak mau ditinggalkan Himari lah, ingin Himari itu selalu berada di dekatnya lah, bukannya ditembak tinggal bilang, Himari aku suka sama kamu, yuk buat anak. Si Yuji malah mengatakan, いないのに楽しいわけない。俺たちはずっと親友なんだから。 makan tuh sahabat berdegul sia kocak. Tapi ya di luar itu semua, di tengah-tengah momen yang B aja sih, tiba-tiba saja muncullah Koreha yang datang untuk menjemput Himari. Ya meskipun Yuji sudah memohon kepada Koreha untuk tidak membawa Himari, namun karena Yuji ini sudah kalah dalam taruhan dan Himari pun memiliki hutang kepada Koreha, maka keputusan Koreha sudah bulat untuk membawa Himari pergi. Tapi tiba-tiba saja muncullah, にそれを生産してならばその金俺が払ってやろう。受け取るがいい。なんなの？ ya tiba-tiba saja datang si Otong yang dengan sigemanya membayarkan semua hutang Himari kepada Koreha. Anjir, ini tuh baru MC. Ya lagian dari awal kenapa nggak dibayar aja gitu kan hutang si Himari oleh si Yuji, bejir? Duitnya dari mana, Bang? Pinjol kan bisa atau jual ginjal kek, tapi aing curiga ini mah bro, jangan-jangan si Otong yang MC-nya nying. Dan iya, karena hutang Himari pun sudah dibayar oleh si Otong, maka semua permasalahan pun berhasil diselesaikan dengan duit si Otong ya, maksud aing bukan dari MC K-Plimpan kayak Yuji. ってさ何するんだ。ほら文句言いたいから早く涼しいところに連れてって Namun ya sisi baiknya dikit doang sih. Di sini Yuji serta Himari yang sudah mengetahui bahwa mereka berdua itu saling mencintai satu sama lain, akhirnya setelah 12 episode pada akhirnya dengan penuh hujatan dari aing, mereka berdua pun jadian juga, Mang. 俺のわがままをずっと隣で見ててくれよ。恥ずかしすぎでしょ僕 Tapi banyak yang bilang sih di manga atau light novelnya gitu ya, aing lupa dan aing juga tidak peduli. Setelah Yuji jadian dengan Himari, si Yuji ini makin diperbabu ya bro sama si Himari. Ya semangat aja ya bang, aing cuman mau bilang hidup cuman sekali lah. Karena cuman sekali jadi mending milih Rion dah lah tamat. Season 2-nya dibahas gak, Bang, nanti? Dibahas kok, tapi aing roasting brutal aja lah paling. Bye, adios. Oh ya, satu kata buat Himari, Anda berdegul.